Oke. Selamat malam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anthony, perwakilan dari kelompok satu dengan beberapa anggota. Yang pertama adalah Pak Agus Purwantoro, yang kedua Bu Anet Anggraini, yang ketiga saya sendiri Anthony, yang keempat Bu Jinda, dan yang terakhir adalah Bu Dela. Di sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan biaya dan ekonomi Freak. Nah, yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan freight? Freight adalah pengangkutan barang dari satu tempat ke tempat lain dalam dan di luar negeri. Biaya freight terdiri dari beberapa variabel ya. Ada biaya angkut, biaya asuransi, dan biaya lainnya yang terkait dengan pengiriman. Nah, pengiriman freight itu sendiri bisa melalui beberapa opsi. Pilihannya adalah darat, laut, dan udara. Darat bisa juga menggunakan truk ataupun bisa juga menggunakan sarana kereta api. Nah, eh, biaya freight ada tiga. Yang pertama adalah biaya tetap, biaya variabel, dan biaya eh, tambahan. Masing-masing adalah biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah atau tidak bergantung pada volume atau jumlah barang yang dikirim. Yang pertama adalah biaya kendaraan, biaya gudang, dan biaya penyusunan aset. Yang kedua, biaya variabel. Ini sangat tergantung dan bervariasi. Ini meliputi biaya bahan bakar, biaya sopir, dan biaya perawatan. Biaya tambahan, ini biaya yang muncul di luar biaya angkut. Ini seperti biaya masuk, pajak, dan biaya asuransi. Selanjutnya, dari tiga variabel itu ada beberapa faktor. Faktor utama yang bisa mempengaruhi besar dan kecilnya biaya freight. Yang pertama, pemilihan moda transportasi. Ini merupakan suatu hal yang mendasar, seperti pengiriman menggunakan kapal laut lebih murah daripada pengiriman menggunakan pesawat udara. Selanjutnya, jarak pengiriman. Semakin semakin jauh jarak yang ditempuh, secara otomatis jaraknya semakin mahal. Berat dan volume barang, kondisi pasar, artinya karena pengiriman freight ini bisa lintas negara ya, ini sangat dipengaruhi oleh kondisi masing-masing negara. Jadi sangat bergantung dengan isu-isu eh, internasional seperti perang dagang dan sebagainya. Dan selanjutnya, surcharge ini biaya operasional yang tidak terduga selama pengiriman. Mungkin dalam pengiriman ada masalah, ada isu ya, seperti eh, kapalnya dirompak dan sebagainya. Dan selanjutnya, jenis barang ini sangat mempengaruhi biaya pengiriman di samping berat dan volume barang itu sendiri. Semakin eh, barangnya itu semakin mahal, seperti mengirimkan obat-obatan atau bahan kimia berbahaya, meskipun beratnya itu sedikit, tapi tetap mahal. Jadi bisa dibayangkan kalau misalkan suatu perusahaan mengirimkan produk kimia, volumenya besar, jaraknya jauh, pemilihan moda transportasinya itu pesawat udara, itu pasti akan sangat mahal sekali. Nah, dalam freak itu aktivitas freak itu memiliki beberapa tantangan ya, fluktuasi biaya. Yang pertama adalah fluktuasi biaya karena eh, pengiriman ini biasanya lintas negara atau ekspor impor sehingga pembayaran menggunakan mata uang internasional dalam hal ini dolar sehingga setiap hari di setiap hari setiap waktu bisa naik turun. Yang kedua, keterbatasan informasi, jaraknya yang jauh dan adanya perbedaan waktu, bahasa menjadi tantangan tersendiri dalam aktivitas freight. Selanjutnya, kompleksitas regulasi. Setiap negara, setiap kawasan memiliki aturan perdagangan masing-masing, sehingga setiap industri, setiap masing-masing harus bisa saling menyesuaikan.
negosiasi dengan penyedia jasa. Artinya orang yang memiliki barang harus bisa menegosiasikan tarif yang kompetitif tanpa mengorbankan kualitas dalam layanan yang diberikan. Mungkin eh, sedikit penjelasan dari kami kelompok satu, saya sebagai perwakilan mengucapkan terima kasih. Mungkin dari ibu-ibu ada pertanyaan bisa disampaikan. Boleh Pak, pertanyaan dari saya. Jadi saya ingin bertanya Pak, gimana pendapat Pak Antoni tentang penggunaan kendaraan yang ramah lingkungan dalam sektor freight? Apakah realistis diimplementasikan dalam waktu dekat ini? Silakan Pak. Terima kasih Bu Cinda atas pertanyaannya. Pertanyaannya sangat bagus. Akhir-akhir ini dunia internasional sedang berusaha untuk merubah dari penggunaan bahan bakar fosil ke yang ramah lingkungan ya. Mungkin dari penggunaan kendaraan listrik dan sebagainya. Khususnya dalam bidang freight, ini contoh sederhananya adalah mulai sedikit penggunaan yang menggunakan truk. Rata-rata baik di Eropa ataupun di Asia itu sudah mulai menggunakan eh, kereta. Jadi di samping lebih cepat juga bisa menekan CO2 apa yang tidak ramah lingkungan karena secara kapasitas dari kereta api lebih besar daripada penggunaan truk. Nah, di samping itu penggunaan truk pun di Eropa sudah mulai menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Artinya truk yang menggunakan listrik ya, EV seperti itu. Mungkin seperti itu Bu Cinda. Apakah Baik-baik sudah Pak. bisa menjawab? Sudah Pak. Terima kasih Pak. Selanjutnya, Izin bertanya Pak Antoni. silahkan Bu Dela. Iya, Pak, kita bicara soal biaya freight ya gitu. Salah satu yang tidak bisa dihindari itu fenomena over capacity atau under capacity. Jadi misalkan kita bicara under capacity gitu ya, misalkan kita trayek gitu dari Jakarta ke Surabaya yang harusnya terisi full, cuman tidak terisi full. Berarti kan secara biaya tidak terpenuhi gitu ya, Pak. Nah, mohon solusi, Pak. Kira-kira kalau yang seperti ini caranya supaya bisa efisiensi atau mungkin alternatif penanganannya seperti apa ya, supaya biayanya itu bisa efisien. Makasih, Pak. Terima kasih Bu Lila ya tadi pertanyaannya. Berkaitan dengan ini ya, utamanya misalkan kontainer ya 40 feet itu ternyata tidak full, cuma terisi katakanlah 15. Nah, itu kan biasanya untuk di flag itu kita kenal dengan LCL ya, Lost Container Load. Jadi artinya dalam satu kontainer itu bisa diisi oleh tiga barang dari tiga pemilik yang berbeda, seperti itu. Nah, itu bisa mengoptimalkan dan mengefisiensikan biaya yang ada. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bisa juga melalui ini ya, penggunaan skema backhaul, artinya perkendaraan yang berangkat untuk balik ke daerah asalnya itu ada barang yang bisa dibawa kembali. Terus juga bisa melalui optimasi dari TMS, artinya Transport Management Systemnya diusahakan, diupayakan untuk dioptimalkan melalui bisa forecast seperti itu. Terus penyesuaian kontrak dengan penyedia penyedia jasa transportasi berdasarkan volume aktual agar lebih fleksibel. Jadi perusahaan jasa penyedianya ini memberikan lebih banyak varian. Mungkin
yang varian mungkin 5 ton, 10 ton, atau angka-angka yang ganjil, sehingga dalam satu armada nanti bisa diisi tidak hanya satu pemilik, tetapi bisa banyak pemilik. Mungkin seperti itu, Bu Dela. Ya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya ingin mengajukan pertanyaan terkait dengan biaya di Freak ini. Kalau kita melihat atau merasakan bahwa sasaran biaya itu tentunya efisien dan efektif. Nah, terkait dengan kegiatan Freak ini, kalau kita bicara mengenai angkutan yang ramah lingkungan, tentunya di sana itu akan berdampak secara biaya itu akan menjadi lebih efisien. Namun apakah efisien di angkutan yang ramah lingkungan ini juga berdampak kepada yang efektif itu itu akan seperti apa ya? Apakah bisa dua-duanya itu terpenuhi dengan angkutan yang berupa angkutan yang ramah lingkungan? Misalnya tadi dengan kereta api lah itu kan itu bisa lebih ramah lingkungan. Tapi terkait itu pasti akan efisien, tapi apakah akan efektif? Nah, bagaimana kita menyeimbangkan agar tercapai efisien dan efektif dalam melakukan pengelolaan atau pengelolaan angkutan atau manajemen freight ini. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Agus. Pertanyaan yang sangat bagus sekali berkaitan dengan efektivitas dari penggunaan kereta api ya. Dalam hal ini apakah linier, berkaitan dengan efektif dan efisien, apakah bisa berjalan beriringan? Dan saya jawab adalah bisa. Mengapa bisa? Karena transportasi kereta api itu sangat efektif karena rute-rutenya untuk saat ini dewasa ini sudah bisa menjangkau rute-rute yang sulit. Sebagai contoh, kita pergerakan manusia ya. Contohnya di Indonesia saja, apakah ada yang mengira adanya kereta cepat? Nah, jadi rute-rute kereta api itu saat ini sudah menjangkau rute-rute sulit, dan kalaupun nanti harus menjangkau rute-rute yang lebih ke dalam, itu kita mengenal dengan adanya model transportasi multimodal, Pak. Jadi ketika transportasi kereta api itu sudah menjangkau kota yang menjadi hub, nanti akan disupport adanya feeder, atau dalam ini transportasi lanjutan atau pengumpan yang nantinya akan mendistribusikan ke titik-titik tertentu. Nah, dari situ sangat efektif dan efisien serta ramah lingkungan. Terlebih apabila nantinya kendaraan yang digunakan untuk mengirim, untuk menjangkau daerah-daerah yang terpencil itu sudah menggunakan kendaraan listrik ataupun kendaraan ramah lingkungan lainnya, Pak. Apakah nanti wujudnya itu hidro, mungkin bisa menggunakan kapal seperti halnya pengiriman barang di Kalimantan yang menggunakan kapal-kapal di sungai, Pak. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Mungkin uh, kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, sesi malam hari ini bisa diakhiri ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya perwakilan dari kelompok satu mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.